Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk sesi materi kita masih di materi dasar elektronika ya, elektronika dasar pada handphone. Jadi materi kali ini kita akan masuk ke sesi mengenal bentuk dan lambang komponen elektronika di handphone. Nah, jadi saya ulangi ya, saya tekankan lagi. Mengenal bentuk dan lambang komponen elektronika pada handphone. Jadi materinya ini, mengenal bentuk dan lambang komponen di handphone. Apa sih untungnya tahu ini? Kalau pertanyaannya apa sih untungnya? Untungnya banyak, Pak. Salah satunya ketika kita melakukan eliminasi, kita tahu apa yang kita eliminasi. Resistor kah, kapasitor kah, lilitan kah, dioda kah, transistor, MOSFET kah, atau IC. Jangan sampai yang kita eliminasi adalah kapasitor, penggantinya adalah resistor. Oke, saya coba ulas satu-satu dulu. Saya mulai dari resistor ya. Jadi sini saya sudah buatkan rangkaiannya. Jadi begini. Namanya adalah resistor. Lambangnya seperti ini, bentuknya seperti ini, kode di skema seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu poin penting kalau teman-teman mungkin masih awam di skema. Ketika mau melakukan ketika mau belajar baca skema, minimal tahu ini dulu, Pak. Nah, ini namanya apa, lambangnya seperti apa, bentuknya di fisik, bentuk fisiknya seperti apa. Saya tambahkan di sini ya. Ini bentuk perjelas juga bentuk apa dulu, bentuk fisik. Oke, center bentuk fisik, kode di skema. Misalnya contoh resistor, lambangnya seperti ini, bentuknya seperti ini, kodenya seperti ini. Saya coba buka ini misalnya resistor. Nah, bentuknya itu seperti ini. Nah, ini adalah resistor yang hitam. Yang hitam ada putihnya ini. Apalagi lambangnya seperti ini, kodenya ini. Lambangnya yang bagaimana? Kita buka skema, coba F7. Saya masuk ke saya pakai materi F7 saja. R. Nah, ini adalah resistor. Dia kode awalnya adalah R. Paste. Inilah. Ini adalah R, resistor. Nah, ini. Oke, saya kira jelas untuk bentuk dan lambang dari si resistor ini. Sekarang saya masuk ke kapasitor. Kapasitor lambangnya seperti ini, bentuk fisiknya seperti ini, dan kode di skema adalah C. Kapasitor. Di skema dia adalah C. Nah, C di layout ini C. Sementara di skema dia seperti ini, C. Ini namanya kapasitor. Takutnya mungkin teman-teman pak cungkil C yang diganti pakai R. Nah, itu namanya salah kamar, Pak. Mana? Ini C. Bentuknya seperti ini ya, agak-agak kecoklatan. Apa sih ini, kuning-kuning apa, coklat? Lebih seperti inilah. Ini C. Terus berikutnya ada yang namanya lilitan. Lilitan atau induktor. Lambangnya seperti ini, bentuk fisik kurang lebih seperti ini, kode di skema itu dia L. Nah, berarti L ini L. Nah,
skema dia itu ini adalah L. Selanjutnya bentuk fisiknya kurang lebih ya seperti inilah kurang lebih. Selanjutnya setelah L ada namanya dioda. Dioda menurut lambang dia seperti ini. Di sebelah sini adalah kutub anoda, sementara di sebelah sini adalah kutub katoda. Bentuk fisiknya adalah seperti ini, hitam, terus ada keputih-putih, ada warna, ada garis tanda lah. Garis tanda ini adalah katodanya. Di skema dilambangkan dengan ditandai dengan nomor punggung D. Ini D. Di skema dia di skema itu DDA kurang lebih seperti ini D. Ini dioda. Oke. Selanjutnya ada yang namanya transistor. Ini saya sengaja pisahkan. Jadi transistor itu sendiri terbagi dua lagi. Transistor, takutnya Pak ada kasus memang betul yang bermasalah adalah sebuah transistor, tetapi jangan sampai yang bermasalah ini transistor NPN begitu. Cari bangkaian yang mau duduk ternyata transistor PNP. Itu keliru lagi, karena setelah kita lihat kodenya seperti ini. Kaki satu untuk transistor itu sendiri adalah emitor, sementara kaki dua adalah kolektor, kaki tiga adalah base. Sementara untuk transistor NPN itu di kaki dua kolektornya itu ada ini. Sementara untuk transistor PNP di kaki emitornya yang ada tanda keluar panah ini, sementara di kolektor tanda panah masuk NPN. Sementara untuk transistor PNP di kaki emitor ada tanda panah keluar. Sekarang coba kita masuk ke skematik. Di manakah dia? Yang manakah ini transistor? Saya coba cari tahu. Bentar, biasanya itu ini apa? Ini bukan. Transistor. Di Oppo ini pakai transistor ya. Ctrl C. Ini bukan transistor. Jadi teman-teman mungkin ketika buka skema ketemu ini bukan, ini adalah IC. Jadi saya tekankan ulang, transistor itu ada dua, transistor NPN sama PNP. Tapi untuk handphone saat ini memang ada beberapa handphone yang ada menggunakan transistor. Jadi ini juga wajib kita tahu transistor. Kemudian ada yang namanya MOSFET. MOSFET ini kenapa saya kita studi pakai skema Oppo, karena setelah saya coba oprek cari tahu skema, memang Oppo yang hampir mayoritas pakai MOSFET. Ada beberapa seri Oppo. Di MOSFET itu sendiri juga terbagi dua. Ada MOSFET N channel, ada MOSFET P channel. MOSFET P channel dan N channel. Takutnya yang bermasalah adalah MOSFET N channel. Begitu mau pengganti dia MOSFET P channel, itu nggak bakalan bisa juga.
setelah ini lihat juga ada panah masuk dan panah keluar. Untuk penjelasan lebih detailnya transistor sama MOSFET ini, apa maksudnya panah ini panah keluar, ini panah masuk, ini panah keluar, itu ada sesi video tersendirinya saya buatkan. Ini kan kita masuk materi cuma mengenal bentuk dan lambang dulu. Untuk lebih dalamnya nanti ada di sesi berikut ya. Jadi MOSFET itu ada dua, N channel sama P channel. Kaki satu dia adalah drain, kaki dua adalah gate gerbang, kaki tiga adalah sumber, source ya, sumber ya bahasa Indonesia. N channel yang manakah MOSFET itu sendiri di dalam skema? Sekarang kita buka, coba ini Oppo F7. Oppo F7 saya buka ini P, coba paste. Ini ini kaki panah masuk, panah keluar ini. Kaki dua adalah kaki satu D drain, dua adalah gate, tiga adalah source, 4 source. Berarti ini intinya ini panah keluar. Panah keluar ini apa? Ada. Berarti ini adalah MOSFET P channel. MOSFET P channel. Ada lagi enggak yang pakai MOSFET di F7 ini? Saya buka dulu, cari tahu lagi. Artinya kenapa harus tahu, kenapa harus paham antara bentuk dan lambang komponen elektronika pada handphone ini? Ya ini dia, pada saat kita melakukan eliminasi mau penggantian, kita tahu yang kita eliminasi apa, mau diganti pakai apa. Begitu. P channel. Jadi ini U lain. Jadi ini ya MOSFET ya, ini ya. Ini jelas drain, gate, source. Sekarang saya lanjut ke sesi selanjutnya, bentuk IC. IC kenapa saya tidak gambarkan di sini? IC kan jelas. Nomor punggung IC itu adalah U. Ini adalah IC. Ini adalah IC. Ini adalah IC. Ini adalah IC. Jadi IC itu U, unit. Oke. IC U2901 unit. Oke. Saya pikir kurang lebih begitulah pemaparan sederhana dari saya dalam materi pengenalan bentuk dan lambang komponen elektronika pada handphone, pada smartphone. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.